Bab 1021, kenyang sampai cari masalah. Mu Bei memandang Qicang. Sekali lihat saja, ia sudah tahu apa yang ada di hati Qicang. Ia berkata, "Ketua sekte, bukannya aku sudah bilang. Tidak usah memikirkan hal-hal seperti itu. Aku sementara tinggal beberapa hari di Sekte Pedang. Beberapa hari lagi baru pergi. Bukan karena aku punya ganjalan pada Sekte Pedang. Sama sekali tidak, sedikit pun tidak. Hanya saja, aku perlu keluar untuk berlatih. Sekarang, dibandingkan dengan Sekte Pedang, dia sudah benar-benar tak terkalahkan. Sumber daya kultivasi Sekte Pedang juga sudah sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhannya berikutnya. Kalau begitu, tetap tinggal di Sekte Pedang sudah tidak ada artinya." Alasan lain dia berniat tinggal beberapa hari lagi di Sekte Pedang adalah ingin melihat apakah organisasi di belakang Cheng Ao itu akan kembali mengirim orang. Kalau organisasi itu datang lagi, Sekte Pedang sama sekali tidak akan sanggup menahannya. Selain itu, dia sendiri juga ingin menenangkan diri. Menenangkan diri untuk merapikan kembali jalan pedangnya. Tinggal di Sekte Pedang untuk merapikan semuanya juga lumayan cocok. Qicang pun tertawa, "Baik, terserah kamu saja." Begitu tahu bahwa Mu Bei sama sekali tidak menyimpan ganjalan pada Sekte Pedang, barulah dia benar-benar lega. Selanjutnya, Mu Bei tetap tinggal di puncak Ping. La duduk bersila di puncak, mata sedikit terpejam. Merapikan jalan pedang. Yang ia rapikan itu mencakup 4 bagian penting. Pertama, menempas dan memurnikan 9 pedang asal yang sudah ia tempah. Kedua, merapikan 9 inten pedang dari 9 sekte. Ketiga, merapikan tahapan jalan pedang. Keempat, merapikan teknik pedang pembunuh sekejap ciptaannya sendiri. Waktu berlalu. Sekejap, 3 hari sudah lewat. Organisasi misterius di belakang Cheng Ao itu tidak juga mengirim orang ke Sekte Pedang. Hari itu, luar Sekte Pedang tiba-tiba jadi ramai. "Bagus sekali kalian, Sekte Pedang. Ternyata tidak mengusir sampah itu dari sekte. Bahkan masih menyembunyikannya di dalam. Apa Sekte Pedang mau memusuhi seluruh dunia kultivasi? Segera serahkan sampah itu." Suara bentakan marah terdengar dari luar sekte. Mu Bei bangkit dan menoleh. Ia melihat di luar Sekte Pedang datang segerombolan kultivator. Jumlahnya mencapai ratusan orang. Ratusan orang itu dipimpin 2 orang kuat dari ranah Chongming. Mereka langsung menerobos masuk ke Sekte Pedang, memaksa Sekte Pedang menyerahkan dirinya. Jelas, kabar bahwa dia kembali dan tinggal di Sekte Pedang sudah tersebar. Di dunia ini, tidak ada dinding yang benar-benar rapat. Saat ini, di aula besar Sekte Pedang, Qicang dan An Wei serta yang lain berjalan keluar. Mereka menghadang ratusan kultivator yang menerobos masuk itu. Qicang memandangi mereka dan berkata, "Kalian ini cari mati, ya? Seberapa kuat Mu Bei sekarang? Seberapa banyak kartu truf dan fondasi yang ia miliki? Bahkan ahli ranah Zhensu pun bisa ia bunuh seketika. Dan kini, orang-orang ini berani-beraninya memaksa masuk ke Sekte Pedang untuk menuntut Mu Bei. Mencari mati. Benar-benar lagi cari mati." Dari ratusan orang itu, seorang nenek berjubah abu-abu yang bersandar pada tongkat kayu berdiri paling depan. Ia menatap Qicang, "Dari cara bicaramu, berarti Sekte Pedang berniat membunuh kami." Ia adalah Penatua Agung Istana Changzhou. Dan Istana Changzhou sendiri punya ahli ranah Xuanqing yang duduk menjaga. Jauh lebih kuat dari Sekte Pedang. Qicang menggeleng pelan, "Sekte Pedang mana sanggup membunuh kalian? Kami tak punya kemampuan itu. Tapi, kalian datang ke sini untuk mengutuk dan menuntut Mu Bei. Itu sama saja kalian sedang mencari mati." Nenek berjubah abu-abu itu berkata dingin, "Maksudmu, Mu Bei itu sanggup membunuh kami? Menggelikan. Hanya seorang junior kecil, mau membunuh kami yang di ranah Chongming.
Kalian kira kekuatan luar yang ia perlihatkan di kuil debau itu bisa ia pakai kapan saja di mana saja? Tak perlu banyak omong dengannya. Seorang lelaki tua berjubah biru menyela. Ia menatap Kicang dengan dingin. Aku masih memberimu satu kesempatan. Serahkan dia. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Penatua kedua gerbang angin terlarang. Sama seperti istana Changzhou, gerbang angin terlarang juga punya ahli ranah Xuanxing yang duduk menjaga. Serahkan orangnya. Atau jangan-jangan sekte pedang juga bersekongkol dengan iblis. Mau diserang beramai-ramai oleh seluruh dunia kultivasi. Orang-orang lain ikut membentak. Mereka menatap Kicang dengan tampang sok benar dan penuh keadilan. Kicang mendengus meremehkan, kalian ini kenyang sampai cari masalah. Ratusan orang itu seketika murka. Pada saat yang sama, hawa dingin menyebar dari tubuh nenek berjubah abu-abu itu. Brak! Kicang terhempas mundur. Sekali mundur, ia terdorong sampai 3 zang jauhnya. Nenek berjubah abu-abu itu memandang Kicang, suaranya sedingin es, kami datang dengan niat membasmi iblis dan menjaga jalan. Demi kedamaian seluruh 6 dimensi. Mana boleh kau hina begitu saja. Cepat minta maaf. Betul, minta maaf. Ketua Sekte Pedang yang katanya terhormat, ternyata begitu mati-matian melindungi sampah yang bergaul dengan iblis. Benar-benar menyedihkan. Menurutku, ganti nama saja. Bukan Sekte Pedang, tapi Sekte Iblis. Ratusan kultivator itu saling menyahut. Nenek berjubah abu-abu menatap Kicang, suaranya dingin, minta maaf. Serahkan orangnya. Wajah Kicang menggelap. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat berikutnya, sebuah suara terdengar, kalian ratusan ekor ini, baunya benar-benar busuk. Mu Bei berjalan mendekat. Ratusan orang itu seketika marah mendengar ucapannya. Ekor. Itu kata untuk menyebut anjing. Semua orang menatap Mu Bei. Salah satu dari mereka menunjuk Mu Bei sambil membentak, yang busuk itu justru kau, yang bergaul dengan Ip. Kalimatnya belum selesai. Segaris ki pedang berwarna emas sudah jatuh di antara kedua alisnya. Cerot, keningnya ditembus. Darah bercampur otak menyembur keluar. Semua orang murka. Mu Bei berani langsung turun tangan membunuh orang. Penatua kedua gerbang angin terlarang maju selangkah. Ia menatap Mu Bei tajam, sifat iblismu sudah tertanam dalam-dalam. Kau, tubuh Mu Bei berkelebat, muncul tepat di depannya. Sebuah tamparan mendarat di wajah lelaki tua itu. Plak! Penatua kedua itu terlempar dan jatuh menghantam tanah. Mu Bei menginjakkan kaki di dadanya. Krek! Suara tulang rusuk patah langsung terdengar. Darah menyembur dari mulut penatua kedua. Ia terkejut dan marah. Kekuatan ilahi ranah Chongming di dalam tubuhnya meledak seperti gunung berapi, berusaha menghempaskan Mu Bei. Mu Bei mengangkat kaki. Detik berikutnya, ia kembali menginjak dengan brutal. Sret! Kekuatan ilahi ranah Chongming itu langsung remuk di bawah injakannya. Telapak kaki Mu Bei sekali lagi menghantam dadanya. Brak! Suara benturan berat terdengar. Tanah di bawah tubuh penatua kedua hancur berantakan. Darah menyembur dari hidung dan mulutnya. Wajah semua orang berubah. Bahkan nenek berjubah abu-abu itu pun tak terkecuali. Pupil matanya menyempit tajam. Penatua kedua gerbang angin terlarang. Kultivator ranah Chongming. Ternyata tidak sanggup melawan Mu Bei dan dipijak mantap-mantap di bawah kakinya. Bagaimana mungkin? Saat ini, Mu Bei menoleh pada nenek berjubah abu-abu itu. Nenek Bao, tadi kau bukan menyuruh ketua sekte kami minta maaf. Sekarang, ganti kau yang berlutut dan minta maaf padaku. Kesal. Orang-orang ini tampil dengan wajah seolah penuh keadilan. Mulutnya tidak lepas dari kata, membasmi iblis. Begitu mencium nama dirinya, mereka langsung berlari ke sini. Itu benar-benar membuatnya sangat kesal. Terus terang,
Orang-orang yang dulu merebut biji langit dan bumi darinya saja tidak membuatnya semuak ini. Wajah nenek berjubah abu-abu itu langsung mengeras. Tongkat kayu di tangannya menghentak tanah kuat-kuat. Menyuruh aku berlutut dan minta maaf. Dasar ke. Tekanan pedang Mu Bei meledak. Tekanan pedang ranah pedang sejati langsung menekan tubuhnya dari atas. Bruk. Kedua lutut nenek berjubah abu-abu itu langsung ambruk. Ia berlutut di tanah di tempat. Wajah keriputnya seketika memerah. Bentuknya sampai sedikit terpelintir. Ia meraung dengan wajah bengis, dasar bocah sialan. Boom. Kekuatan ilahi bergolak deras dari tubuhnya. Ia berusaha mendobrak tekanan pedang Mu Bei. Sret. Mu Bei sudah berdiri tepat di depannya. Sebuah tendangan cambuk mendarat di wajahnya. Brak. Tubuh nenek berjubah abu-abu itu terbang menyamping. Sekali terbang, ia melayang sampai puluhan zang jauhnya. Sisa-sisa gigi yang masih tertinggal di mulutnya semuanya runtuh berhamburan. Penatua Agung. Para murid perempuan Istana Changsu yang ikut datang sontak murka. Salah satunya menunjuk Mu Bei sambil berteriak, "Berani-beraninya kau." Mu Bei mengibaskan tangan. Segaris ki pedang meluncur dan menebas leher perempuan itu. Cerot. Kepala perempuan itu terbang ke udara. Para murid perempuan Istana Changsu yang lain terkejut dan marah, si Mei. Kemarahan mereka memuncak. Mereka menatap Mu Bei dengan penuh kebencian, iblis. Dasar iblis kejam. Bab 1022, jangan menghina orang baik. Mu Bei menoleh ke arah mereka, mengayunkan tangan dan menebas sekali dengan pedangnya. Begitu tebasan itu keluar, ki pedang emas yang rapat seperti hujan menebar menyapu, sekejap saja sudah menelan semua murid perempuan Istana Changsu itu. Ah! Jeritan nyaring langsung pecah. Kuat-kuatnya mereka juga cuma di alam huntai. Mana mungkin menahan ki pedang sebuas ini. Kepala satu persatu terpental ke udara. Dalam sekejap, semuanya mati. Mata nenek berjubah abu-abu itu sampai hampir pecah, marahnya meluap tak tertahan. Di antara yang mati itu masih ada murid kesayangannya. Boom! Daya ilahi bergemuruh. Niat membunuh meluap dari tubuhnya, bergulung-gulung menembus langit. Ia menatap Mu Bei, melolong gila, kau keparat, dasar binat. Tubuh Mu Bei bergetar sedikit dan sosoknya langsung melesat muncul di hadapannya. Sebuah tamparan mendarat di wajah nenek itu. Plak! Nenek berjubah abu-abu itu terpelanting dan terjungkal ke tanah. Baru saja hendak bangkit, kaki Mu Bei sudah menginjak wajahnya. Dam! Kepalanya menghantam tanah dan langsung menghancurkan permukaan tanah di bawahnya. Saat itu, kaki kedua Mu Bei kembali menginjak, tetap mengincar wajahnya. Dam! Kepala nenek berjubah abu-abu itu retak. Darah mengucur tanpa henti. Mu Bei menginjak kepalanya, mengurungnya di bawah telapak kaki. Ia menunduk memandang dan berkata, minta maaf. Nenek berjubah abu-abu meronta-ronta tapi tak bisa lepas. Ia menjerit, kau ini. Pedang Mu Bei kembali terayun. Krot-krot-krot-krot. Keempat anggota tubuh nenek berjubah abu-abu itu tertebas putus. Darah mengalir deras. Bahkan, ada niat pedang yang menyusup lewat luka-lukanya, merajalela menghancurkan isi tubuhnya. Ah! Nenek berjubah abu-abu akhirnya tak kuasa menahan jerit. Darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya. Mu Bei memandangnya dari atas, minta maaf. Darah memenuhi mulut nenek berjubah abu-abu. Aku. Sebuah tebasan pedang kembali meluncur. Satu berkas ki pedang menembus lurus dari dalam mulutnya. Tak minta maaf juga tidak apa-apa. Nada bicaramu memang bau sekali. Mu Bei memiringkan kepala, memandang orang-orang lain yang tadi datang untuk menghakiminya. Jumlah mereka ratusan. Bersentuhan dengan tatapan Mu Bei, semua orang itu tak kuasa menahan ngeri. Nenek berjubah abu-abu di alam Chongming saja bisa dibunuh begitu saja. Terlalu mengerikan. Saat itu, ada satu orang yang memberanikan diri,
Suara lantang tapi hati ciut, kau membunuh tetua agung Istana Changzhou tidak akan pernah melepaskanmu. Pedang Mu Bei kembali menyapu santai. Satu ki pedang emas melesat secepat kilat dan mendarat di tengah kening orang itu. Krot! Kepala orang itu langsung tertembus. Ia tewas seketika. Yang lain semakin ketakutan. Tubuh mereka gemetar. Mereka sama sekali tidak menyangka, bahkan tanpa mengandalkan kekuatan dari luar, Mu Bei masih bisa sekuat ini. Ada yang menatap Mu Bei, menggertakkan gigi, jangan terlalu bangga. Kita lihat saja nanti. Akan tiba hari di mana kau, iblis. Kata-katanya belum selesai, seberkas ki pedang emas sudah jatuh di lehernya. Krot! Kepalanya terbang. Swiss! Tiba-tiba, satu sosok muncul di belakang Mu Bei. Tetua kedua Sekte Jin Feng. Saat ini, ia sudah mengeluarkan 9 bendera formasi. Di atas 9 bendera itu terukir rapat pola formasi. Dalam waktu sekejap membentuk satu formasi pembunuh, mengurung Mu Bei di dalamnya. Menatap Mu Bei, tetua kedua menyeringai bengis, formasi penghukum Suan ini bisa membunuh ahli tahap awal Suan Xing. Mampus kau! Ia membentuk segel formasi. Boom! 9 bendera itu bergetar hebat. Dalam sekejap, cahaya pembunuh yang bagaikan lautan meluap keluar. Daya bunuhnya menakutkan. Cahaya pembunuh yang rapat seperti hujan turun, langsung mengguyur ke arah Mu Bei. Seperti galaksi yang runtuh menghimpit, Mu Bei mengayunkan tangan. Satu ki pedang emas melonjak menembus langit, sekejap menghancurkan semua cahaya pembunuh itu, lalu menebas hancur 9 bendera formasi. Untuk formasi pembunuh selevel ini, ia bahkan malas mengeluarkan segel anti-formasi. Dihancurkan dengan satu tebasan pedang saja sudah cukup. Wajah tetua kedua berubah total, penuh ketakutan. Mustahil. Pedang Mu Bei terayun. Satu tebasan pembunuh. Hampir di saat yang sama dengan ayunan pedangnya, ki pedang pembunuh itu sudah menebas ke leher tetua kedua. Krot! Kepala tetua kedua terbang. Darah menyembur deras. Semua orang terpaku ketakutan. Tetua kedua Sekte Jin Feng yang sudah mengeluarkan formasi besar yang konon bisa membunuh ahli tahap awal Suan Xing, ternyata juga mati dibunuh. Satu pedang membunuh seketika. Dalam sekejap, sisa orang-orang itu benar-benar takut sampai ke tulang. Mereka semua gemetar hebat dan mundur terseret-seret. Niat pedang Mu Bei menyebar. Ruang ratusan meter di sekelilingnya langsung terkunci, menekan ratusan orang itu sampai tak bisa bergerak. Ratusan orang itu panik dan gelisah. Ada satu orang yang memaksa menatap Mu Bei dan berteriak, Kau mau apa? Apa kau benar-benar mau membunuh kita semua?" Baru selesai bicara, pedang Mu Bei sudah terayun dan langsung membelah kepala orang itu jadi 2. Yang lain makin panik, tubuh bergetar makin keras. Mu Bei memandang mereka. "Bukannya kalian datang untuk menghakimi dan membunuhku? Takut apa? Lari kenapa?" Wajah mereka memerah. Seseorang berkata, "Kami." Baru mengucap 2 kata, seberkas ki pedang emas sudah menembus keningnya. Mu Bei menatap ratusan orang itu. "Kalian tahu, bahkan kalau ada iblis sejati yang 10 kali lebih jahat berdiri di hadapanku, aku mungkin masih akan melepaskannya. Tapi kalian ini, kalian harus mati. Kalian jauh lebih menjijikkan dari iblis manapun." Semua orang ketakutan. Wajah mereka pucat tanpa darah. "Kau, jangan gila. Kalau kau bunuh kami, dosamu akan makin berat. Lagi pula, kami sudah mundur. Kami juga demi kedamaian 6 dimensi baru datang ke sini. Kami ini orang baik." Suara mereka gemetar. Mu Bei terkekeh dingin. "Jangan menghina orang baik. Kalian paling-paling cuma segerombolan otak ekstrim dan tolol." Pipi semua orang memerah. Saat itu, pedang Mu Bei kembali terayun. Satu tebasan pedang menyapu. Ki pedang emas memenuhi langit, berseliweran membentuk jalinan yang menelan semua orang.
Ah! Jeritan menyusul satu demi satu. Dalam sekejap mata, semua kepala sudah berjatuhan. Tubuh mereka roboh bergiliran ke dalam genangan darah. Bunuh yang bagus. Memang seharusnya bangsat-bangsat ini mati. Menjijikkan. Beberapa murid sekte pedang berseru. 2 kali berturut-turut ada orang yang datang ke sekte pedang untuk menghakimi sesama murid, menginjak-injak mereka. Mereka sudah lama menahan geram. Sekarang Mu Bei membantai orang-orang ini, membuat mereka merasa seolah unek-unek di dada akhirnya terlepas. Qichang, An Wuwei, dan yang lain hanya bisa menghela napas. Mereka kagum pada kekuatan Mu Bei, juga kagum pada ketegasannya. Terhadap musuh yang menargetkan dirinya, Mu Bei benar-benar tidak menyisakan jalan hidup sedikit pun. Membunuh tanpa ragu, bahkan tanpa berkedip. Cukup kejam, cukup dominan. Saat itu, Mu Bei mengibaskan tangan, mengumpulkan semua cincin penyimpanan ratusan orang itu. Ketua sekte, tolong kirim orang untuk membersihkan mayat-mayat ini. Ia berkata pada Qichang. Qichang mengangguk dan tersenyum, baik. Selanjutnya, Mu Bei masih menetap 2 hari lagi di sekte pedang. Namun organisasi di balik Cheng Ao itu tetap tidak mengirim orang lagi. Ia merasa, untuk sementara waktu, organisasi itu seharusnya tidak akan mengirim siapapun lagi. Hari itu, Mu Bei juga sudah merapikan dan menyempurnakan jalur pedangnya sendiri. Lalu ia berpamitan pada Qichang dan An Wuwei. Pergi berlatih, mencari sumber daya, mencari sumber dao. Qichang dan An Wuwei tidak menahannya. Sekte pedang sekarang memang sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kultivasi Mu Bei. Ia harus pergi ke tempat yang lebih luas. Jaga diri, keduanya berkata. Mu Bei mengangguk, ketua sekte dan senior An juga jaga diri. Setelah bercakap sebentar dengan keduanya, hari itu ia melangkah keluar dari sekte pedang. Tak lama, ia sudah meninggalkan sekte pedang sangat jauh. Hei Qilin bertanya, setelah ini kita kemana? Mu Bei berkata, pergi lihat-lihat. Di dunia kultivasi ini masih ada berapa banyak keluarga besar dan sekte besar yang ingin menyingkirkan aku, si sampah yang bergaul dengan iblis ini. Kali ini, tak perlu mereka yang mencariku. Aku yang akan mendatangi satu persatu. Membasmi iblis. Silakan datang. Sumber daya kultivasi, ia sangat kekurangan. Bersambung.